tahu nggak sih atau pernah mendengar nggak sih istilah dari kata micro teaching? Nah, ada yang pernah mendengar? Oke, di sini kita akan membahas sedikit tentang apa sih micro teaching itu dan apa sih manfaat untuk kita sebagai calon guru. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang pengertian micro teaching. Apa sih micro teaching itu? Nah, micro teaching bisa disebut juga dengan pengajaran mikro atau suatu metode latihan pengajaran yang ada dalam skala kecil. Nah, itu untuk kita sebagai calon guru. Nah, yang dimana biasanya si micro teaching ini itu dilakukannya di dalam kelas, tetapi dengan jumlah siswa yang terbatas. Nah, dengan waktu yang singkat, dan fokus kepada keterampilan mengajar tertentu. Nah, konsep ini sangat berkembang dari pendekatan pelatihan guru modern yang dimana dalam bidang ilmu pendidikan yang menekankan praktik langsung, bukan kebanyakan teori, yang dimana di sini itu kita menekankan kebanyakannya untuk melakukan praktik, yang dimana agar siswa ini paham akan apa yang kita ajarkan, paham apa yang akan diselesaikan. Apalagi kan biasanya di dalam mata pelajaran matematika itu kan biasanya kebanyakan siswa itu dia, Bu, bagaimana sih cara mengerjakannya? Bu, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Sedangkan kita sudah memberi sebuah rumus dan sebuah contoh untuk mereka jadikan contoh di dalam penyelesaian ketika mereka menyelesaikan atau menjawab sebuah soal. Nah, di sini kita bisa menggunakan alat peraga yang dimana kita bisa menggunakan micro teaching. Micro teaching kan dalam skala kecil ya. Jadi kita tuh bisa menggunakan alat peraga atau alat untuk mereka agar paham lah bagaimana ini mengerjakannya, bagaimana itu mengerjakannya dengan tidak, Bu, saya kesulitan di sini, Bu, saya kesulitan di sini, agar mereka paham bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu. Nah, di sini ada tujuan micro teaching. Tujuan micro teaching itu apa sih? Nah, di sini ada tujuan utama micro teaching. Nah, di antaranya yang pertama, dia bisa membuka dan menutup dalam kelas setiap pembelajaran. Nah, yang kedua, dia bisa mengelola kelas. Yang ketiga, dia bisa menguasai materi, menjelaskan materi. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran. Jadi, bisa menggunakan media pembelajaran di saat anak-anak siswa itu tidak mengerti. Tidak mengerti karena mereka hanya menggunakan otak, hanya menggunakan membacanya saja, tapi tidak dipahami. Kalau kita bisa menguasai media pembelajaran yang telah kita buat, terus kita praktekkan ke dalam kelas, insya Allah anak-anak itu bisa memahami, terus bisa membuka suasana kelas menjadi yang tadinya tegang menjadi di sini ada pun manfaat bagi mahasiswa FKIP, yang dimana yang pertama itu melatih kepercayaan diri sendiri. Jadi kita pede untuk berbicara di depan. Jadi yang sebelumnya kita tidak bisa bicara di depan, ini kita diajar melatih, diajar untuk
kita bisa ngomong di depan, kita bisa berbicara di depan, berani lah gitu. Yang kedua itu ada melatih kepercayaan diri sendiri. Nah, itu kita bisa percaya diri dong. Biar di depan kita nggak grogi, kita tidak canggung kepada murid-murid gitu. Yang ketiga itu ada kita mendapatkan evaluasi bagi diri kita sendiri. Kemarin kita begini, berarti kita besoknya harus lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Terus kita mendapatkan feedback. Feedback itu dari anak-anak. Kita ada feedback dari anak-anak. Kita menjelaskan materi, kita menjelaskan ini itu, akan tetapi anaknya juga feedback ke kita, seperti itu. Yang keempat yaitu kita simulasi dunia nyata. Seperti biasa kan, di dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita menjalankan dunia nyata. Itu sama saja dengan kita simulasi dunia nyata. Terus seperti apa sih kehidupannya, seperti apa sih kegiatannya. Nah, yang terakhir itu kita bisa melatih untuk PPL. Nah, jadi sebenarnya micro teaching tuh sering dianggap sepele kan sama kita. Sebenarnya micro teaching tuh sangat-sangat berarti bagi kita sebagai calon guru, yang dimana biasanya si micro teaching ini melatih kita bagaimana kita menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru yang kompeten, seorang guru yang bisa dalam segalanya. Nah, seperti itu. Jadi micro teaching ini nih penting bagi kita, apalagi si micro teaching ini nih bukan mata kuliah biasa. Itu tuh micro teaching ini nih melatih diri kita untuk kita bagaimana ke depannya. Apalagi kan kita kan sebagai calon guru ya. Jadi calon guru tuh harus bisa ngomong di depan, harus pede, harus percaya diri.